Namun kisah Abu Guru lain lagi, dia hebat lagi dia. Dulu di sini di Cempaka itu ada orang pencabut angin. Ayo, bisa betul pencabut angin. Apa marahnya penyakit apa? Nyaman kalau. Hal mana pokoknya siapa aja datang pada sini, tak cabut sini, ambil langsung penyakit angin tuh nyamak tuh kan. Jadi terkenal, jadi dia sendiri pas itu aku nih menyamak, pas tangan menyamak dia Abah Guru. Kiau Kiau ke rumah, datang jadi mengisahkan tuh datang jam 3 malam jadi Abah Guru. Jam 3 malam datang. Tok, masuk deh. Sekalinya dapat bacaannya, cabut sini juga cabutnya Allahullah. Itu aja bacaannya. Allahullah tak cabut sini. Kalau Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini Allahu la ya. Sampai Allahu la Allah kada itu lah. Mau sekalinya wali je lah bro. Walinya itu di mana? Allah la ada selain Allah yang kau menyembuhkan. Boy. Ini lain lagi lah. Allah la artinya Allah aja yang ada, yang lain kada la kada yang kau bisanya. Iya makna memang menjelaskan makna min wa illa jadi ada bisi apa. Makanya setiap kali sidin mencabut pasti angin yang kayak apa aja tak keluar tak. Coba kita lihatlah di rumah. Mau di Allah. Tapi harus tahu maknanya lah. Mungkin salah maksud sidin itu ada membaca ayat kursi ada. Maksud itu Allah la itu pada yang kawa selain Allah itu maksudnya ini karena Allah hula jadi Allah kada jadi ada ya betul itu kada paham kita tahu Allah hula jadi Allah ada jadi ada itu lah kada itu maknanya nggak kalau kita malah kita menjadi cabut angin pula la nafi kada selain daripada Allah. Kita lanjutkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghadiri salah satu tempat yang diridhoi oleh Allah di muka bumi, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah permudah jalan kita menuju surganya Allah insyaallah yang di akhirat, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas seluruh nikmat yang kita pakai yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang perlu kita sampaikan yaitu nikmat manfaat. Ini orang terkadang banyak yang pada sadar nikmat dijadikannya Allah taala manfaat. Makanya di dalam tafsir Imam Fakhr Razi beliau itu menukil, beliau itu berbicara bahwasanya fasabata, jadi Imam Fakhr Razi dalam tafsir beliau anna jami'a makhluqatihi ni'amun li jami'i ibadillahi ta'ala. Fasabata, maka telah tetaplah dari Imam Fakhr Razi bahwasanya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu nikmat bagi hamba Allah. Itu perlu dipahami sedikit. Apa dalam maksud Imam Fakhr Razi itu? Manfaat daripada Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di hadapan kita itu adalah nikmat kesan kita. Terkadang orang lelah, alhamdulillah dari apa yang mana aja dulu lah. Alhamdulillah dia bisi sandal. Kemudian nikmat yang ganda dulu, yang santai-santai dulu. Manfaat sandal itu nikmat yang syukuri. Kadang jangan-jangan ada sandal kayak bagi jalan. Manfaatnya itu nah. Bagaimana Allah menjadikan pedagang, Allah menjadikan pedagang sayur, manfaat daripada sini berjualan sayur. Jadi kita melihat seluruh hamba Allah itu adalah sebagai manfaat dasar kita. Kita keluarkan kalimat syukur. Melihat ada orang berjualan sayur, nah jadi kita ini manfaat dasar kita daripada Allah. Jangannya ada orang yang berjualan sayur, nah kayak kita nak makan sayur. Berarti manfaat daripada Allah menciptakan sayur dan ada penjualnya, itu nikmat dasar kita. Nikmat alhamdulillah bisi baju aja. Manfaat baju ini kok disyukuri karena
Bujur bang, alhamdulillah bisi baju, tapi manfaat baju ini adalah yang mensyukuri lah. Alhamdulillah bagi kipas angin ya, masjid. Adakah yang mensyukuri nikmat bahwasanya ini ada angin nih? Jangan ada angin nih pak, pokoknya baju berataan sama di sini. Ya? Jadi apabila kita melihat apa aja yang di muka kita, di samping kita, di belakang kita, di samping kanan, kiri, belakang, ingat akan bahwasanya ini manfaat gasan kita berataan. Itu jadi dulu bisa menyampaikan orang kepada ma'rifat kepada Allah. Bahwasanya berataan ini Allah ciptakan manfaat gasan aku. Betul? Apa aja? Belum kita lagi awak kita seorang itu kita dulu yang nyata-nyata di hadapan kita. Alhamdulillah ada bisi tisu. Jadi melihat apa aja ingat Allah. Ini manfaatnya apa? Oh alhamdulillah ada di tisu. Manfaatnya apa? Oh banyak barang manfaat tisu mungkin bihingusan gak ada tisu apa? Baju ya lagi dipakai jadi korban gak lah? Amun ada baju jadi korban, awak jadi korban. Alhamdulillah bulan ada. Aqua itu dia ada aqua. Ini manfaatnya kan? Alhamdulillah pulang. Jadi melihat apa aja ingat Allah. Dan itu jadi nyaman banget kita ingat Allah. Tapi karena kita ini pelupa lah, belum ada keingatan. Padahal pelupa karena kita ini di sisi Allah. Namun kita ingat manfaat ini kan? Melihatnya nih, namun manfaatnya. Ingat Allah ada. Jangan ada ini kayak begitu mencocok. Nah, ada mana manfaatnya? Disyukuri kan kita. Untuk bentuknya pulang meloncong dari 8 orang. Membantu pulang nenek. Apa ini manfaatnya? Menjaga supaya ada rigat. Jadi ingat terus. Ayo apa aja yang di muka kita, yang kita lihat, apa aja yang kita lihat batu. Mungkin berjalan kalau ada melihat batu warai, mau orang apa itu? Ada manfaatnya. Karena melihat langit pulang ada manfaatnya. Pulang ada berapa kali jadi anak malam. Karena siang ada pulang melihat matahari ada pulang manfaatnya matahari. Yang di muka kita aja, anak melihat anak apa manfaatnya ke kita, melihat bini apa manfaatnya. Dinyatakan kebanyakan manusia itu ada mengingatkan manfaat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya jadi Imam Fakhr Razi maka sudah tetaplah seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini nikmat gasan kita hamba Allah. Apa maksudnya? Manfaatnya bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insya Allah. Tapi ulun keingatan yang nikmat ini nah. Ada salah satu daripada waliullah Pasenoen. Ada salah satu daripada maqam beliau tinggi di sisi Allah. Namun ada yang mau mengamalkan di sini luar biasa. Jadi sidin hendak makan, hendak menghadapi nasi itu bagus-bagus pakai ulunnya, pakai baju hanya. Pokoknya pakai baju yang bagus-bagus tuh Pak. Makanya kita kan apalagi nggak acan lah pakai baju tuh Pak. Ada tahu lagi kisah sudah. Orang apa pakai baju bagus, pakai minyak harum. Nah kayak orang tukang undangan, kayak orang ada tukang undangannya ya Pak. Gak senang bergerak, makan di rumah aja karena bergerak. Jika mengetahukan di sini, aku bukakan rahasianya sendiri. Nasi itu makhluk di sini. Kayak apa aku caranya menghargai nikmat Allah melaluinya, ini bermanfaat besar anggota tubuh aku, jadi aku harus beradab lawan nasi. Ayo, makanya jelas dari Sayyidina Muhammad Bismil. Coba ingat, makanya disuruh Sayyidina Muhammad turun pakai tangan tangan kiri ya biasanya. Maka seorang bersumber pakai tangan kiri makan tak? Dan itu sunnah Sayyidina Muhammad mengajari kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita hendak menghadapi ulama, belum lagi ini menghadapi makhluk Allah nasi ya. Ke kebun, ada lagi ke kebun sudah pakai baju burung. Ayo ke kebun sawit. Ayo jangan ada kebun sawit kada dapat itu duit. Ayo kalau makhluk Allah
Nah, itu ada orang para aulia Allah. Itu salah satunya lah, itu salah satunya. Ada beberapa apa? Nah, tapi yang paling penting itu adalah pembesaran dalam hati kita. Itu paling penting. Kamu secara zahir ini ya manusia memandang, tapi yang batin, makanya punya kita telah berhadapan lawan seluruh nikmat Allah. Paling kaya ulama dalam hati kita itu gembira terus. Gembira terus itu ini dulu. Lalu ada sebagian ulama bukan para aulia Allah menampakkan rasa kegembiraannya itu dengan berpakaian yang bagus. Wah, ini kami kira pesawat kita kebajuannya pada tangan ya. Nah, insya Allah sebelah. Pakai bajuannya pada tangan. Kira-kira, oh, syukuri nikmat Allah. Jangan ada sawit, nah, jangan ada. Nah, pulang. Jangan ada itu sebenarnya salah. Orang belajar nahu min wa ila, ya kan? Min Allah ila Allah, dari Allah kembali kepada jarak guru bahari. Jangan sampai singgah di sifat salah. Kayak apa itu jangan sampai singgah. Ada bisi sawit, ada bisi sawit. Dari Allah kalau memberi nikmat orang, dari Allah tuh Allah memberi. Jangan Allah Taala kada memberi, kada ditubuhkan Allah Taala, terus dari Allah Taala. Dari Allah Taala, minallah, kada laginya merasa sawit amuninya. Jangan sampai dalam guru singgah rasa bisik, jangan. Oh aku bisi anak, oh aku bisi kekuasaan, oh aku bisi kemampuan dasar makan, aku bisi kemampuan dasar minum. Ada lagi, jangan sampai singgah di dalam mulut. Jangan sampai singgah ampun aku, ada berataan ampun Allah. Tapi itu main itu jangan muntung mana lah, itu mainnya nanti itu aja nah. Makanya jangan dulu amun orang mati itu lah, amun orang mati lalu inya diberi oleh Allah Taala nih daripada Allah. Amun orang mati itu kira-kiranya merasakan sedekah diberi Allah Taala mati ya. Ini kada merasa lagi sudah, namanya sudah mati. Maka itu juga gitu tuh. Jangan pernah merasa ampun kita karena berataan ampun Allah sudah apa aja diberikan orang pemuliaan. Oh ini misalnya pangkat ini dari Allah, pemberian pangkat itu yang hakiki adalah ampun Allah. Jangan sampai sedetik ini dari sini singgah di dalam hati kita bisi apa aja tuh. Jangan. Contoh yang paling nyaman makan. Ini yang ada di hadapan mulut aja tuh. Jangannya ada wajah itu makan wajah ini. Nggak ada wajah aja. Ini jadi dari panitia, bujurkan dari panitia. Tapi hakikatnya dari hati kita minum Allah. Kembali apa lagi? Kadang merasa lagi bahwasanya ini yang minum. Kayak apa jadi kalau merasa orang yang minum? Artinya apa? Ketika aku kau mengatakan, ketika aku kau menabung itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minallah, ya. Jangan sampai ada aku yang bisa aku berarti nya ambil akun Allah. Yang bisi itu hanya Allah, makanya bersifat wahdaniyah. Seikum jawabnya qul huwallahu ahad. Allah aja seikum ya Allah. Dan makanya disuruh syukur alhamdulillah. Ampun aku makinnya jangan ada aku. Bah, itu tak ambil akun Allah. Jangan ada aku dia. Jangan ada aku. Minallah, kan orang bahari itu belajar itu dia minallah ilallah itu aja. Ya Allah, makasih kita doa, Abang Guru berdoa jadi sini ya Allah, mudah-mudahan sebelum mati barang ya Allah jangan sampai singgahkan di dalam hati ulun ya Allah, jangan sampai singgah sedikit aja singgah ya Allah, ulun bisi ulun kawat jangan sampai ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amun kita masih ada merasa itu berarti kita tak ambil akun Allah. Tak ambil akun Allah. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita kawal juga mengamalkan itu insya Allah lah. Tapi itu amalan daripada amalan hati. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali bertaat itu kepada Allah. Amalkan itu jasidin supaya apa garam, supaya kita tuh merasa fakir harus di hadapan Allah. Kita tuh kada bisi apa-apa, kada bisi apa-apa, dan kada bisa apa-apa jika kada ditolongi oleh Allah. Amun sidin apa lebih lagi di sidin jangan baca bismillah di sidin. Sidin mencontohkan apa itu? Misal di sidin bismillah, sebelum ada bismillah itu di sini tahu ucapan daripada Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa membaca bismillah. Lalu untuk merasa kawa membaca bismillah, merasa kawa itu nah hinggap ngarannya di sini singgah ngarannya masih sikap bisi apa sifat bisa. Maka yang kudrat itu hanya Allah, lalu kita merasa besi kudrat bisa membaca bismillah. Jangan sampai singgah. Tapi ini ngalih banget. Tapi mudah-mudahan dari Allah Ta'ala kalau memberikan kita mengamalkan amun sudah tersampaikan, biar kau mendengar, mudah-mudahan itu salah satu taufik daripada Allah agar kita kau mengamalkan insya Allah. Paling kada jasidin sebelum meninggal dunia, karena amun orang sudah meninggal dunia kada merasa apa-apa, ada disinakan apa, habis sudah ini hilang berataan yang mana mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa dalam jadi ngalih benar? Ini masih merasa bisa. Ini masih merasa diisi. Ini masih merasa diisi. Amunnya kada bisa apa-apa ya nyaman kena tauhid akan Allah. Ujung harga tauhidnya sudah bersih, harga tauhidnya sudah la ilaha illallah. Pada ada lagi la mawjuda illallah, aja sifat yang lagi lihat. Kada ada yang ada kecuali Allah, la masyhuda illallah, la maqsuda illallah. Nah, itulah jalurnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan itu insyaallah lah ada merasa apa, ada bisi apa, ada merasa apa. Jangan sampai singgah ya Allah. Singgah satu umat jangan. Singgah satu umat aja jangan. Bisa merasa bisa berkabun. Ini jadinya bisa merasa mengecek, maka rasa kayaknya kita coba wah maruakan keahliannya itu makanya singgah masih kudrat di situ. La qudrata illallah, la fa' makin kayaknya belum lagi la fa'la illallah. Itu tinggi, itu lain lagi la fa'la illallah, pada dia begawe kecuali Allah. Ya mudah-mudahan kita mau mengamalkan matikan kami ya Allah, kecuali kami kau malam itu ya Allah. Pada merasa lagi agar kami kena nyaman mengucapkan kalimat tauhid, ujung-ujung mentauhidkan Engkau ketika kami meninggal dunia dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ada terbaca kita akan itu aja. Tapi intinya paham lah. Yang permulaan dari nama mensyukuri nikmat seluruh nikmat makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita capai itu berataan nikmat kesan kita berataan. Manfaatnya atau berit kesan kita berataan apa aja kita yang lihat kita rumputnya lah, lampunya lah, ayo jamnya lah, apa pulang kutasnya lah, apa plastiknya lah, ada plastik manfaatnya kan plastiknya pembawanya, kopiahnya lah, pulpennya lah, apa aja yang lihatnya berataan itu berataan nikmat daripada Allah. Nanti apa nikmat diadakannya manfaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa manfaat ilmu baginda Muhammad yang biar belajar nih yang kita belajar berataan kita baca nih ilmu baginda Muhammad, kayak apa manfaatnya dasar kita dunia dan akhirat. Gitu. Makanya jangan takutan menyekolahkan anak itu di pondok pesantren, jangan takutan, manfaatnya luar biasa, manfaat keberkahan Sayyidina Muhammad. Ini hanya anak mengaji 7 tahun, rumah tidak di rumah saja. Anak hanya mengaji 7 tahun, mana jadi guru hasilnya pindah pada dajjal hanya 7 tahun.
Mana aja sekolah di pondok sini pada jadi pindah pada bapak ini kan pindah biasa-biasa aja. Biar keyakinan kayak itunya biasa-biasa aja. Ya makanya biasa-biasanya. Keyakinan kuitan tuh nah orang sekolahan lagi. Datuk Lampaian berapa? Datuk Lampaian berapa? 35 tahun. Hanya 1 tahun jadi nambah. Belum lagi. Belum kelihatan lagi nih kakak-kakak hanya 7 tahun. Mungkin abah umurnya 2 kita jadi final kayak itu aja jangan ya tau. Orang imbahnya tamat misalnya di Musidul Amin di mana di wadah guru Muhammad Nur sini ke sekolahan ulaminya sampai sekolahan orang sampainya berilmu bujur-bujur yang menyampaikannya bahwasanya ini ada bisi ilmu. Nah itu tuh masih bisi ilmu berarti umur masih merasa bisi ilmu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ma'ruf itu adalah halaman 22. Ma'ruf artinya segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala suka hamba-hambanya melakukannya. Itu ma'ruf. Nah ingatan tadi lah Mbah Tumlang tadi kembaliakan bahwasanya berataan minallah ilallah. Jangan sampai singgah di dalam hati kita merasa bisa, kita merasa memiliki, kita merasa berkuasa. Jangan sampai singgah seperti tadi jangan. Nah ma'ruf ini kenapa di sini ma'ruf artinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukannya dan Allah Subhanahu wa taala suka hamba-hambanya melakukannya. Nah itu maknanya ma'ruf artinya kebaikan Allah taala yang mana Allah taala suruh hambanya untuk menggawi itu ma'ruf ngarannya. Ma'ruf ini ulampian kebaikan ini ingatakan kebaikan yang berupa ilmu kebaikan yang berupa akhlak kebaikan yang berupa ibadah yang berataan ini harus ada sanad yang bersambung kepada Sayyidina Muhammad agar kita sampai kepada Sayyidina Muhammad dan sampai kepada Tuhannya Sayyidina Muhammad. Makanya guru amun kada guru gambar aja yang membuat baik tapi lihat tidak kita sombong ada di dalam hatinya merasa bisa kena di dalam hatinya inya kenapa garam inya kada belajar lawan guru yang sanadnya sampai kepada Sayyidina Muhammad makanya kada mau sampai kepada Sayyidina Muhammad bahkan kada mau sampai kepada Tuhannya Sayyidina Muhammad jalurnya kada bujur boba bujur kok berbuat baik juga pak sembahyang dua orangnya tapi sembahyangnya kada jalur ilmu Sayyidina Muhammad mau lah sah lah berakhlak bagus juga pak tapi kita sambat beta tunduk aja itulah tawadhu tuh maaf nih banyak pada dosa itulah tawadhu itu jenis orang kamu berataan itu mau ulun nijar ulun kada ahli ibadah mau ulun nijar kada ahli ilmu mau ulun nijar pendosa benar mau ulun ni umat merendah diri benar itu hakikat tawadhu. Hakikat tawadhu dari guru kita itu bagus merendah itu bagus tapi ketika merendah hendak mendapatkan hakikat tawadhu ketika kita direndahkan orang lain mau bujuk pun dosa benar guru ini kami bumol benar mana kalau yang tidak bumolnya benar kenapa jadi sakit bisa berarti orang bumol berarti kada tawadhu di situ ketika direndahkan bukan ketika merendah itu berataan orang bawah tapi ketika direndahkan kayak apa kita ketika direndahkan itu kena akan timbul sifat tawadhu. Inilah ma'ruf ma'ruf yang segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ini harus jalurnya jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan batinnya itu bujur lawan dia lah ma'ruf ini ada dua ini kita mengaji sedikit masalah ma'rufnya masalah ma'ruf kebaikan itu ada dua ada kebaikan yang bersumber dari kesabaran yang kedua ada kebaikan yang bersumber daripada keikhlasan yang pilih mana di antara dua ini yang sabar kah yang ikhlas kah kedua sebutin aja bang ikhlas yang ikhlas adalah sabar tuh bang
Ada bagus gak sabar? Bagus kalau sabar orang. Kebaikan yang didasari oleh kesabaran atau keikhlasan, adakah bedanya? Ada. Kebanyakan manusia, orang yang baik, orang yang dipandang manusia baik, kebanyakannya didasari atas dasar kesabaran, kadar ikhlas. Hendak dicek kan? Hendak dites kan? Hendak dites kan ada? Apa bedanya antara kesabaran lawan keikhlasan? Mengerjakan kebaikan ma'ruf nih yang diperintahkan oleh Allah dan Allah suka nih hambanya menggawi. Antara keikhlasan lawan kesabaran. Sabar itu habsun nafs, damarakan. Menahan diri. Terkadang orang itu berbuat baik lawan orang lain biasanya didasari oleh kesabaran. Kenapa? Terkadang masih ada di dalam hatinya sakit hati. Itu sabar. Ya. Mendidik anak baik tidak? Ma'ruf kalau lah kebaikan. Kalau mendidik anak sabarkah, ikhlaskah? Nyawa nih kan, jangannya pada anak udah buang tukang sungai, udah buang tukang nyawa nih ke laut. Dalam hatinya bergurundung, sabar aja Pak, sabar aja ya. Ulun pesani lawan biarlah, pian tolah amunnya lawan. Nah ulun pertama gini aja nah, kena dulu. Kalau kita tentang mana? Bunakian, pian saya kan dulu bini pian. Nah bu, kenapa ada di jawaban gue? Pian saya kan dulu bini pian. Sayang mana? Nah, sayangnya setengah aja, bahkan di bawah setengah. Berbinian sayang pada laki pian. Wah, berarti kita banyak pembinian sayang pada laki pian. Kalau nak tahun, buat ibu-ibu aja dulu yang paling banyak. Pian sayangnya tuh sabar, ikhlas. Ya, japannya yang ada beri udah nafkah di dalam udah tinju, makanya dalam hatinya bergurau. Sabarnya gitu. Hati itu sabar aja. Sabar di mama ibu, sabar. Tapi sakit aja hati itu. Nah, jangan ada bini muda. Hati yang punya ikhlas. Ini bedanya, namanya ikhlas. Itu pada dalam sudah sakit hati, dia senang terus. Itu cintanya Sayyidah Khadijah lawan Sayyidina Muhammad SAW. Dia mau main ini, mau main nggak boleh mau masih ada di rumahnya mau main. Ada itu, jangannya ini kayak ini terus ya Allah berpahala terus ulunnya Allah. Itu ikhlas cintanya orang bini kan. Tapi kamu jadi mau main kan auto sampai berdiam aja bang. Tapi sakit hati. Itu sabar. Itu kebaikannya sabar kayak ikhlas kan. Nah, sabar. Kebanyakan orang itu ingin membuat kebaikan atas dasar kesabaran. Amunnya jawa kawan mengamalkan. Tapi sedikit benar orang yang mengerjakan ma'ruf itu atas dasar keikhlasannya benar hatinya. Ulun pesan seperti amun pian sayang lawan laki boleh atas dasar kesabaran. Sabar, jangan ada sabar sudah berpisah aja. Nah, kata itu cintanya masih kayak itu aja. Tapi ulun pesan sebutin amun pian lawan anak, amun pian lawan murid pian ada bisi murid, yang guru bisi guru, yang bisi anak, jangan sampai kasih sayang pian atas dasar kesabaran lawan anak, tapi atas dasar keikhlasan. Ada lagi sudah duka cinta pian. Anak nak kayak apa aja ya Allah, mudahaninya dunia akhirat selamat ya Allah. Maka itu aja sudah senang terus. Dia tuh cintanya pian lawan anak atau lawan murid itu dasar keikhlasan. Jangan atas dasar kesabaran, jangan pada anak undahnya wow dia. Nak jadi nama anak. Itu kias saja lain, kias saja yang lain, kias saja setiap kebaikan atas dasar kesabaran, ke atas dasar keikhlasan kan? Dia sebanyak tarawih, sabar keikhlas kan? Tuntung juga bang 20, tuntung juga 20, tapi sabar keikhlas
kah? Amunnya ikhlas tambahin lagi. Kurang 20 menit lagi. Nya kenyamanan. Kesabaran ada gitu. Naik level lagi ke atas. Makanya tingkat kesabaran lawan tingkat keikhlasan lebih tinggi tingkat keikhlasan. Kenapa? Ini rasa nyaman sudah lawan orang yang menyuruh ini beribadah, yaitu Allah. Kalau ada lagi sabar sudah nyaman. Dapat ta'mal iman. Itulah rasanya iman karena berasa. Siapa yang radhiya billahi rabban. Siapa yang ridho Tuhannya sebagai Allah adalah Tuhannya. Nah, biar saja kita tak. Untuk bertakun hadir majelis ini sabar kayak kelas kah? Amunnya ikhlas sampai jam 12 jam aja. Tenang aja. Bahkan ini istiqomah. Nyaman, keikhlasan sudah dapat. Tapi punya sabar untuk jualan. Tapi menggerundung kira di rumah. Malas pada masjid tadi jenah menggerundung di rumah. Biasanya kadang menggerundung di rumah hati menggerundung. Itu kan ikhlas sekarangnya masih. Tapi yang punya kawan kedua-duanya itu hebat. Sabar yang didasari oleh ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan kita bertahan didasari dengan keikhlasan, insyaallah lah. Tuh, bersedekah. Karena lain lagi dia dulu pernah belum sudah mencontohkan. Ada lagi di atas daripada ikhlas. Apa? Ayo diberi duit. Pak Seno beri duit. Di atas daripada ikhlas lagi. Ada lagi kan di atas daripada ikhlas? Ada. Al-mahabbah, cinta. Oh, ini bukan anak-anak bukan cinta-cinta nih, cinta monyet. Tahu gerak arti cinta itu apa dulu? Itu di atas daripada ikhlas. Ini rasa nyaman. Nah, sedekah contohnya. Sudah kalau dulu contohkan, pian ada di sini duit 10 juta. Ada di sini duit 10 ribu. 10 ribu tuh pian yang mana yang paling ikhlas? Nyaman banget, pokoknya ada sedikit hati itu. Kalau akan nyaman benar, ikhlas benar kalau lah. Dia orang jatuh cinta yang 10 juta tak keluar. Kamu orang jatuh cinta yang 10 juta tak keluar. Ada lagi kamu 10 ribu. Contohnya siapa? Sayyidah Khadijah berdataan, habis berdataan. Kenapa dalam cinta lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditembak aja berdataan nih. Baca maulid tadi, sabar, ikhlas, dan cinta kan? Pokoknya biar membuat kebaikan, penting dulu 3 nih nah. Oh aku nih membuat baik ini seatas sabar, ikhlas, cinta kan? Baca maulid tadi, hendak cepat tutup kan? Kenapa? Tutup 2 bab, sabar tutup. Tapi lain orang yang cinta. Oh, orang cinta kenyamanan dia baca maulid. Kenapa? Karena menyebutkan orang yang paling dicintainya. Huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf. Ini unting ini je nah, ma'ruf ni kan. Ma'ruf kebaikan yang seberat makanya amunnya dibaca kayak ini nyaman aja kok. Kalau baca amun pada dijelaskan. Ini setiap yang diperintahkan oleh Allah, amun kita menggawi diketujuh oleh Allah. Tapi atas dasar apa dulu kita menggawi kebaikan itu? Ingat akan sebutin lagi. Ingat akan lah. Ulang-ulang ini supaya paku itu tertancap budi-bujur. Ingat akan kasih sayang pian mendidik anak jangan sampai atas dasar kesabaran, namun kau atas dasar kecintaan yang luar biasa. Mendidik murid. Ayo, murid TK baginya, TK Oma, itu sabar kah, ikhlas kah? Nah, ini orang sabar itu belum tentu ikhlas. Ayo, makanya amunnya masih di derajat ikhlas, itu belum tentunya amun orang itu masih derajatnya sabar, belum tentunya ikhlas. Belum tentu lagi ikhlas. Kalau pindah sabar ini minta upah. Kalau pindahnya sabarnya minta sabar, minta pujian. Kalau pindahnya sabarnya karena supaya dibaiki orang.
bisa juga, tapi amunnya ikhlas nyata kabul. Apalagi jatuh cinta, cinta itu di atas daripada ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan kita berdatang kau mengamalkan itu insya Allah lah. Ingatkan itulah dasar kesabaran kah, amal sabar masih 50-50, masih belum tentu lagi ikhlas, kita belum tentu. Amunnya kada ikhlas kada diterima oleh Allah kesabaran kita. Amunnya ikhlas, alhamdulillah. Amunnya ikhlas ini yang dicari oleh Allah. Allah tenang benar hatinya. Oh, aku ini berbuat baik dasar siapa? Biar orang menyambati aku kan, orang berdakwah itu nah sabar, ikhlas kah amunnya kada sabar disambati orang satu masjid. Orang berdakwah, orang mencari kebaikan disambati orang, lalu sangit. Kenapa jadi sangit? Kita begawi gasan Allah kada gasan diri kita, amun gasan diri kita ya kita mau sangit kok. Mendidik anak, mendidik bini, lalu tersakiti bini, lalu tersakiti anak. Kenapa? Gara inya mencari pangkat gasan dirinya. Ada begawi gasan Allah, jangan begawi gasan Allah. Bahasa yang paling ekstrim aja nah. Seandainya diludahi orang ya. Dulu ada pihak pendakwah itu langsung dikisahkan di Hadramaut ketika itu salah satu pendakwah, seseorang pendakwah, ada orang ahli maksiat, orang itu ahli maksiat ketika itu datanginya dibawainya kebaikan, dibawainya ayo kita berbaik-baik, kesalahan sekalinya apa, ludahinya maka yang bro itu pulang ludahnya pulang lah, tahu apa lah, maksud gigi gadanya, nah diludahinya kenapa? Nanti tandanya ikhlas. Mudah-mudahan berkat ludah ikam aku dijaga daripada api neraka. Kenapa nih seorang yang meludahi tadi? Ayo. Nah itu dia contohnya benar banget. Ikhlas. Nah kita ibu kulit kita nah di rumah mah nyaman banget. Ikhlas tuh pada lagi sudah yang merawat tuh pada lagi sudah. Ada melihat laki kita bermain kita nyangit. Mau bosnya biar maka ini bahlah. Maai pian ulah akan ulun pahala pian maka ini mau itu berarti ikhlas dicinta. Marami badan bulit ke rumah kita nak amalkan rami badan di rumah bujuran dia amalkan namanya kader tetap itu rambutan dan dia amalkan. Sedangkan yang mungkar artinya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka seorang hamba yang melakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala suka apabila hamba-hambanya meninggalkannya. Itu yang mungkar. Perbedaan antara ma'ruf dan mungkar. Yang mungkar itu disukai oleh Allah, amunnya yang mungkar itu pada disukai oleh Allah. Bisa juga ma'ruf ini berwajah mungkar. Bisa yang ma'ruf kelihatannya kan benar bagus sekalinya mantap kelihatannya jaminan bagus, oh bagus banget, tapi dibalik daripada ma'ruf di sana ada kejahatan, nyatanya jahat hati dulu, sombong, bisa jadi mungkar. Ma'ruf ini bisa jadi mungkar amunnya pian kada didasari dengan keikhlasan. Ma'ruf ini bisa berubah wujud menjadi mungkar apabila kada didasari dengan keikhlasan. Betul? Hanya kalau hadir majlis sudah sampai ini dasar ikhlas ya, kemudian merasai hendak duduk di sini aja malah. Itu nggak ketahuan benar, aku punya hendak bulik berarti, iya tak? Berarti keikhlasannya masih dicoba masih untuk hadir majlis ilmu. Allah la ilaha illallah. Suruhan dan larangan itu wajib dilakukan dan tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Yang baik itu digawi, yang kada baik itu ditinggalkan. Itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fadzalika adhaful iman." Artinya siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Ini
banyak daripada ulama ahli hadis mentafsirkan bahwasanya yang pertama ini adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak RT, kayak pembakar, kayak polisi. Ini bisa kekuasaan kawa amunnya ulama pakai tangan, ulama pakai tangan itu lain tugasnya. Ulama itu pakai tangan lain. Amun ada melihat kemungkaran umpat dua, kita menangkap belum tentu lagi ujung kalau kita orang bersalah. Karena ujung-ujungnya apa? Karena ujung-ujungnya orang melihat muka itu ulama jahat itu kita tahu. Ya, inilah tugas yang pertama. Fa'il lam yastab man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini ngarannya apa? Banyak yang mensyarahkan bahwasanya orang yang mempunyai kekuasaan. Jurumnya polisi selesai pakai tangan kalau dia menangkap. Kita perlu menangkap ya kasih ikan bawa itulah yang tugas ulama. Tugas ulama apa? Menyadarkan supaya dia bertobat. Pakai apa? Nasihat. Itu toh. Maka biasanya itu namanya seorang ulama itu harus mempunyai hikmah. Nah, di sini ada di bawah. Di bawah ini kita ada kayak caranya kita itu berdakwah kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dulu. Itu toh. Dulu ada dulu tuh ada seorang ulama ini menunjukkan dia bahwasanya tugas ulama itu pada pakai tangan ada, tapi pakai hikmah. Aduh ila sabili rabbika, ulama itu berdakwahnya pakai hikmah, bicaranya hikmah, akhlaknya hikmah. Jadi dulu tuh ada salah seorang daripada pimpinan thariqah. Tapi ini ngalih orang yang kayak ini karena awal kita mau ompatin kayak ini. Jadi ada orang kafir di kampung sini itu banyak penyawangan ayam. Di sini ada kalau lah. Nah, insyaallah ada di sini. Ya. Ada kan? Hari dua sini ada insyaallah. Di masjid ada. Oh, ada sedikit. Di masjid ada. Oh, di masjid ada. Allahu akbar. Ada insyaallah lah. Ada. Jadi kisahnya nanti ini. Ya mudah-mudahan amalnya ada, ya mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala hidayah insyaallah. Jangan juga menyambatinya, apa itu dia udah nyawa, jangan kan boleh kita menyambati umat Sayyidina Muhammad. Dan jangan kita merasa lebih hebat daripadanya. Apabila juru ulama kita menyambati orang ketika orang itu bermaksiat, detik itu juga kita lebih rendah daripada orang itu. Dosanya kita ambil, nah kita menyambati. Ada tugas kita menyambati, tugas kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan melihat orang ahli maksiat mana kan itu jadi kita melakian apa ya begitu ya, itu laknat orang misalnya dengan kenaikan misalnya, apa ini dia udah tahu di besar Allah misalnya kadang boleh nanti kadang boleh. Kenapa gerak detik itu juga ketika kita menyambati orang itu, detik itu juga Allah Ta'ala rendahkan kita derajat kita dibandingkan orang itu. Nah, apa dosanya kita ambil, pahala kita ambil, ayo hapus gak biar? Janganlah. Jadi ahli thariqah jadilah dakwahnya nih membawa orang ke sana ya aja. Jadi datang orang kafir ini menyawa ayam. Tahu bahwasanya si Din ini orangnya mempunyai keistimewaan. Coba panggil, aku nak umpat lomba duluan aja. Lomba saung ayam datang pada tuan guru tadi, wali besar. Apa datang pada guru tadi, guru ini orangnya masih belum Islam lagi. Guru nggih ulun doakan bang supaya ulun anak. Apa aja sih Din? Untuk kan lomba apa? Lomba saya saung ayam. Oh iya, apa sih mana ayamnya sih Din? Ayamnya mana sih? Tapak sih ayamnya. Bismillah, Allahu Akbar. Tapak sih Din. Oh, yang sekampungan ini yang juara satu. Karena dia mau mengalahkan ayamnya. Yang bertapak tuan guru tadi. Bismillah, Allahu Akbar. Dia tapak. Wah, hebat iya deh. Coba biar dapat Bismillah Allahu Akbar. Mati. Inilah yang tapakannya lah. Jangan dicoba-coba lah. Kalau benar coba sama ayam nih kada, ini kada kesadaran. Ini contoh aja. Jangan diamalkan.
Lalu pulang ada pertandingan yang kedua, imbang menang terus kamu kan ada yang mau mengalahkan dari dengan dekat lawan guru besar tadi. Main pulang yang kedua, sekalinya yang kedua belum apa-apa, lihat dayungnya. Kenapa pulang? Dia gitu nih. Datang belum pada guru tadi. Ya, sekalinya ada ingat izin lawan guru tadi. Orang datangi guru dulu ya Allah itu kalau kan. Oh mungkin aku ada bepadah lawan guru nih. Jadi kalah pulang ayam gue nih. Ya, datang ya udah guru pulang. Guru, ayam guru kalah nah. Iya kan di sini. Itu kan bisa ada kan di sini. Apa syahadat tuh guru? Ikan aku nggak bisa ada di sana. Ikan bisa ada. Satu kan bisa satu kan nang ikan di sini. Sini mulai jadi di sini sana. Dilajari sini sana. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Ketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menangis. Tergeletek sedikit aja hendak menyong ayam ada lagi sudah. Karena cahaya tauhid masuk ke dalam hati. Ini level tinggi, ini guru-guru namanya lah. Dengan hikmah pemulaan diumbar sini, jadi mulai di sini. Bismillah, Allah Akbar, Pak. Namun kisah Abu Guru lain lagi, ini hebat lagi dia. Dulu di sini di Cempaka itu ada orang pencabut angin. Ayo, bisa cabut angin. Apa namanya penyakit apa? Nyaman kalau. Hal benar, pokoknya siapa aja datang pada sini, tak cabut sini, hampir langsung penyakit angin tuh nyamak tuh kan. Jadi kita kenal, jadi dia sendiri pas itu aku nih menyamak, pas tangan menyamak dia Abah Guru. Kiau ke rumah, datang jadi mengisahkan tuh datang jam 3 malam jadi Abah Guru. Jam 3 malam datang. Tok, masuk deh. Sekalinya dapat bacaannya, cabut sini juga, cabutnya Allahullah. Itu aja bacaannya. Allahullah, tak cabut sini. Kalau Allahullah ilaha illallah wa la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini Allahullah ya. Sampai Allahullah, Allah kada itu kan. Mau sekalinya wali je lah Guru. Walinya itu di mana? Allah la kada selain Allah yang mau menyembuhkan. Boy, ini lain lagi lah. Allah lah, artinya Allah aja yang ada, yang lain kadada lah, kadada yang Allah bisanya. Iya, makna memang menjelaskan makna min wa illa dari ada di sini apa? Makanya setiap kali sidin mencabut pasti angin yang kayak apa ini tak keluar tak. Coba kita lihatlah di rumah. Mau di Allah. Tapi harus tahu maknanya lah. Mungkin salah maksud sini itu kan membaca ayat kursi ada. Maksud itu Allah la itu pada yang kawa selain Allah itu maksudnya ini kan Allah jadi Allah kada jadi ada ya itu kada paham kita tahu Allah jadi Allah kada jadi ada itu kan kada itu maknanya nggak kalau tuh kita malah kita menjadi cabut angin lah. La nafi kada selain daripada Allah. Dan itu cara-cara hubungan para aulia Allah hendak mengarahkan orang kepada Allah. Amunnya yang pakai tangan tadi dikatakan orang yang mempunyai kekuasaan itu toh. Amunnya kita umat-umatan ulama, iya kena disambati ulama. Bagaimana itu dia? Maka ulama ini membawa orang kepada Allah, bukan malah menambah maksiat yang lain. Amunnya kita Pak, amunnya kita ada kekuasaan kita di mana di rumahnya bukan rakyat begitu lu tampar ini ulun aja. Aduh ini kayak misalnya amun kita mendidik, makanya Sayyidina Muhammad mendidik amunnya anak tuh lah pada sembahyang didik nih kayak apa nih kayak bilah nih kayak siwak mencatok pun jangan sampai berdarah kada boleh sampai berdarah, apalagi sampai patah-patah betisnya mencatok, kegencangan pakai paikat sampai pecah paikat, berdosa kuitannya, bahkan itu kena inya apa itu kena dalam hati kekanakan dan keras hatinya gitu nya kayak tujuan alih kita tuh ditabur orang namanya kelembutan amunnya dalam kelembutan maka yang lembut masuk ke dalam hatinya kena nyaman jadi nasihati. Nah itu tak enak Pak.
batuk pakai paikat, mau pakai sampai pecah paikat kayak begitu. Ada kayak itu Sayyidina Muhammad mengajari, boleh Pak kita pakai tangan menabur anak, tapi nyatakan nih menaburnya tangan anak harus kita kayak itu dia diminta utang sudah. Ya. Tapi gara-gara kita mulai lagi halus sudah pakai paikat, lalu kita juga jadinya. Kenapa sudah pulang pakai paikat, sudah minta paikat, jadi masih jadinya. Lalu kita tertanam di dalam jiwa raganya kekerasan kita, karena itu Sayyidina Muhammad pelajari. Jangan menanamkan kekerasan di dalam jiwa kekanakan, tapi tanamkan sifat kelembutan, makanya akan lembut di setiap orang lain. Itulah, jangan. Boleh aja menyakiti anak, tapi ingatkan ada batasannya. Itulah. Fa'illam yastati' fa bilisanih. Kenapa di bilisanih? Ini apa? Ini tugasnya kebuhan ulama supaya memarahkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak sanggup maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Namun kadang awal jua Bang, hati barang megaretek. Hati barang megaretek bahwasanya ini ada ketujuh. Betul tak? Amunnya si Sirri As-Saqati lain lagi, ini dicontohkan oleh habaib yang dari Hadramaut datang ke Jakarta pian. Ada dulu habaib dari Hadramaut itu datang ke Jakarta, sekali pas sidin hendak menuju ke majelis sidin, misalnya orang hendak menuju ke majelis ini, sekalinya ada orang bawa kesan dangdut, rame banget dangdutan. Lalu Habib dari Hadramaut tadi bertakon, ini acara apa? Acara kita kan? Ada lebih baik. Ini lain kita acara kita di sana lagi, ini apa di sini? Itu lebih baik acara dangdutan. Ini apa di sini? Itu mah bapak bubuannya itu buat beginiannya, ladiesnya lebih baik, berjogetan. Apa yang tak keluar di muka sini? Kau polisi? Ayo polisi. Runtuhkan. Kenapa tuh keluar di muka sini? Habib tadi dari Hadramaut. Ya Allah. Berdoa sini. Bubuhannya gembira wah ini ya Allah. Gembira akan bubuhannya di akhirat ya Allah. Ayo. Kayak apa hati bubuhannya itu? Ada sangka, ada benci lah orang Sayyidina Muhammad. Sekali punya ahli maksud. Berdoa ya Allah. Bubuhannya wah ini gembira di dunia ya Allah. Penyanyian menjogetkan ya Allah. Ya Allah. Engkau maha pengasih ya Allah, bahagiakan juga kami di akhirat ini. Bagus kayak itu, bagus sajian kan? Bagus lah itu. Ya Allah, jangan bagaimana. Salah satu adab kita terhadap umat Sayyidina Muhammad, ini dicatat di dalam hati kita lah. Salah satu adab yang terbesar kita terhadap umat Sayyidina Muhammad, ketika melihat siapapun umat Sayyidina Muhammad, dan kayak apapun umat Sayyidina Muhammad, bentuknya kayak apa aja daripada umat Sayyidina Muhammad, untung kita seraya mendoakan ya Allah masukkan itu ke dalam surga Engkau ya Allah. Itu adab kita lawan umat Sayyidina Muhammad. Ini kenapa biar keluar pada sini nah, biar banyak melihat orang kita daripada umat Sayyidina Muhammad, melihat orang ada penyembah yang ya Allah mudah-mudahan ini masuk surga ya Allah. Itu adab kita terhadap umat Sayyidina Muhammad. Jangan mencaci maki. Itu adab kita terhadap umat Sayyidina Muhammad. Makanya tuan-tuan guru tuh biasanya apa? Tuan-tuan guru tuh bahan mana? Ada yang masuk ke rumah sidin, ada yang sidin ketika hendak keluar. Ketika sidin keluar pada rumah, jadi tak terlihat ketika sidin di muka rumah sidin, banyak melihat bubuhan umat Sayyidina. Ya Allah masukkan bubuhannya ke dalam surga Engkau ya Allah. Kita dapat pahala mendoakan. Salah satu adab terhadap umat Sayyidina Muhammad, dan kayak apa aja umat Sayyidina Muhammad, bentuknya, keadaannya kan. Saya untuk kita mendoakan terus, ya Allah masukkan sidin itu ya Allah ke dalam surga berkat nisbahnya kepada Sayyidina Muhammad, umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itulah Allah.
Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Walaysa wara'a dzalika ya'ni al-inkar bil qalb min al-iman mithqalu dzarrah." Artinya tidak ada selain itu, yakni peingkaran dengan hati iman seberat darrah pun. Nah, ini sebagian riwayat ada yang umumnya dalam hati itu artinya kita kalau bisa iman lalu. Tapi ingat akan inilah, ingat akan kita amnya menabur, ingat akan jangan sampai kita mengolah ulang fitnah yang lebih besar. Boleh kita mengingkari yang ingkar, jangan sampai kemungkaran itu bertambah ganal. Ini syaratnya, ini syarat kita nih nah, yang sudah disebutkan yang tadi itu nah, dengan tangannya Pak, dengan lisannya Pak, dengan hatinya Pak. Jangan sampai kemungkaran itu bertambah ganal. Contohnya kayak apa? Ada orang misalnya lagi berkelahi, ada pakai parang, terus saja. Misalnya ada orang mabuk-mabukan aja. Mabuk-mabukan, lalu kita datang, kita nasihati, haram hukumnya ini, haram pembunuhan, ganal lagi, kalau enggak, ganal lagi, sampai pembunuhan. Makanya harus ada hikmah, jangan sembarangan. Kalau kamu melihat orang bilang salah, tak langsung soal itu pembunuhan, kosoknya kita, sodoknya kita, kan ya, kalau kita mengganal, karena pemungkaran itu kada boleh. Boleh. Jadi kita lihat dulu apa menabunnya aku tabun, namun aku nasihati ini bertambah kah? Kadang kan fitnahnya, musibahnya. Nah, kayak orang yang belajar adalah artinya tidak ada selain itu, yakni peingkaran dengan hati iman seberat darrah. Darrah itu biar kena. Biasanya tengah hari itu ada kalau lah biar di lompang kena. Lompang tadi ini biasanya ada masuk cahaya, lalu ada di cahaya yang terabang-terabang, yang ada kelihatan, kecuali di situ kelihatannya. Nah itu darrah, yang dimaksud dengan hadis darrah adalah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Artinya bukanlah termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak menghormati orang tua serta tidak menyuruh berbuat ma'ruf dan tidak melarang berbuat munkar. Ajar Sayyidina Muhammad lain daripada golongan kami, amun ada orang itu pada menyayangi yang halus, maksudnya umurnya halus. Makanya amun ada melihat kekanakan benar kayak hati kita sayangi, makanya membuat nadir maut itu lihat ada marahnya Habib Ali masih hidup di sini itu saking rahmatnya hendak mengamalkan hadis ini, takutan kalau bina kada dianggap apa nih, kada dianggap umat Sayyidina Muhammad, golongan Sayyidina Muhammad. Jadi sini di kantong tuh membawa gulaan. Jadi ada anak-anak bersalaman dengan sedek dari gulaan, bukan gulaan ini, jangan gulaan. Jadi ada anak-anak harus bersalaman dari gulaan maksudnya. Gitu tak? Wah ini payu mana gulaan kita di warung men. Namunnya ada kekatakan dari sini, ada bersalaman dari sini. Nih, man lam yarham saghirana, takutan kalau kita kau mengamalkan hadis ini, kita barang mengamalkan itu barang kita di manakah? Kalau mesti di sini, di manakah kita? Paling kadang kita ada duit kan dari kekanakan, apalagi itu namanya melihat kekanakan yang di jalan-jalan itu normal. Paling kadang kita kadang bari untung kita jangan sampai kadang mendoakan ya Allah sukses sahabat di dunia akhirat ya Allah. Itu jangan menyambati mana dustain yang mana nih jar. Sugih aja jangan kayak itu jangan. Jangan itu ada sayang ada lawan yang halus. Ada kalau kekanakan kayak gini. Kekanakan kayak gini. Paling kadang kita kadang memberi ubuannya doakan mudahan dia jadi hamba Allah yang solehin. Ya Allah, mudah-mudahan kekanakan kita beradaannya di sini ya Allah, yang hadir ya Allah, dan anak-anak kami kita juga yang pada hadir ya mudah-mudahan mereka jadi hamba Allah yang solehin dan solehat insyaallah lah. Nah salah satunya itu sayang lawan yang halus, wa yuqir kabirana, dan menghormati orang yang lebih Tuhan. Nah biasanya Habibul Martur itu melajari kita pada tahu kalau benar orang itu lebih Tuhan daripada kita. Mending kita bersalaman cium tangannya, apa kita cium tangan aib kah?
seorang bola, seorang berjubah, seorang ini mencium tangan biasa, aib kan? Ada juga kalau lah, bahkan kita mengambil berkah daripada itu. Oh, kenapa aja lo nggak kanak-kanak halus hidup mencium tangan? Nah ini pada ini, nah kenapa jadi kenapa nggak ada tahun-tahun lagi? Ya? Kenapa jadi kekanakan halus tuh inya merasa inya lebih halus pangkat daripada kanakan halus? Kanakan halus kada berdosa, kita penuh dengan dosa. Inya kada berdosa, makanya mencium tangannya kada berdosa. Kenapa orang jadi mencium tangan kanakan halus? Kadanya kenapa bang? Mengambil berkah orang yang kada berdosa. Seorang di berdosa itu luar biasa. Ini kada, wah suruh nakal kasih. Makanya suruh nakal dosa gitu ya malah. Ada airnya. Makanya kenapa jadi salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya sebagian ulama ada yang menyebut selain Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa diberi pangkat tinggi benar di sisi Allah? Inya setiap kali melihat yang halus, inya berkeyakinan ya Allah, nah inya ya Allah sedikit dosa ya Allah, ulun banyak ya Allah, kedua ulun lahir ya Allah. Itunya perasaannya ketika melihat orang yang tua, ya Allah sidin dulu sidin lahir ya Allah, sidin banyak benar ya Allah, beramal sudah ya Allah. Gara-gara perasaan sidin kayak itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijin kau mengamalkan itu benar sudah. Jadi melihat kemanakan halus, oh inya mulia daripada aku. Inya pada berdosa, seorang menyeraput dosa. Melihat tanggana kau banyak sidin di ibadah, dulu sidin lahir. Banyak sidin baca salawat kepada Sayyidina Muhammad. Jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ta'khuduna 'ala yadil zalim wa la yab'athanna Allahu 'alaikum 'iqaban min 'indih." Artinya, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, hendaklah kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang berbuat yang munkar. Ingatkanlah ini menyuruh ini paling kada di sekitar kita dulu. Di sekitar kita itu maksudnya apa? Di rumah kita dulu jangan dibiarkan kekanakan main game sampai tengah malam sampai jam 1 itu mungkar. Yang sadarkah itu ini mau umpatin apa khutuwatu syaitan. Jangan mungkin lihatakan biar tidak kita. Sudah mulai bisi HP itu bisa mengecek HP tabur kan. Ambil HP-nya hampas. Nah, tiwas. Tapi jangan nokenan teman-teman pulang ya Allah. Bagaimana tadi dengan kasih sayang dengan keikhlasan menasihatinya, insya Allah masih jadinya. Lah, kamu melihat di rumah ada kemungkaran langsung aja tagur. Kamu di rumah kan apa-apa, tapi kamu di luar orang lain kita lihati dulu. Sikapnya dulu kita lihati dulu, keadaannya kita lihati dulu, jangan langsung taknya menasihati. Tapi kamu di rumah kita langsung tagur aja langsung. Kena nanti ya, kita kada tagur. Menggila-gila tuh kena lawan yang ini kata juga. Melihat anak pacaran misalnya, dia juga aja, dia muda aja, orang seorang pernah dua muda aja. Kenapa pemulangnya orang tua itu menjerumuskannya kepada perzinahan? Kena ada sadar. Abah mamanya yang mendukung misalnya itu kena umurnya sudah kejadian, ayo siapa yang disalahkan? Menyalahkan inya kan? Betapa pusang inya. Pian menabur jangan itu kena tak? Kita dua tapi izinkan, jangan. Rasulullah kada menyuruh kayak itu. Hendak mau pakai jalan syaitan, kan jalan Rasulullah kan? Jalan syaitan menyuruh ada ditagur. Allah Ta'ala beri cobaan kena tak? Nah, apakah kada masih kan? Ambil ke sekolah kena tak? Macam-macam kena Allah Ta'ala cobaan. Hendak kawin kan ini tak? Hendak apa? Karena Allah Ta'ala beri cobaan. Kenapa? Karena kita pada menabur juga Pak, tapi kesalah cara menaburnya, ada dasar keikhlasan. Makanya perlu ilmu itu perlulah. Rasulullah SAW sedikit lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim faqad wuddi'a minha." Artinya apabila umatku takut mengatakan kepada orang yang zalim, wahai zalim, maka ia pun telah hilang kebaikannya dan telah dekat kebinasaannya. Tapi ini ingatkanlah kita, amunnya ada melihat orang yang zalim, hati kita ingatkan. Ini kita menasihati anak, misalnya anaknya misalnya macal benar, katakan ketika kita menasihati anak yang macal, jangan sampai kita menasihati kita merasa kita yang lebih mulia daripada anak. Apabila kita menasihati dalam dasar kesombongan, kadang mau masuk
menasihati juga Pak, tapi sombong di dalam hati. Menasihati lawan apa? Lawan murid-murid, lawan kekanakan santri, menasihati tapi menasihatinya dasarnya kesombongan, kadang mau masuk mental. Kadang-kadang kita sombong. Orang ketika kita menasihati dalam rasa keikhlasan, kita serahkan kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala tampakkan. Contoh akan sampai kemana tadi? Mananya hilang. Bungkus plastik itu artinya amun kita telah jadi ingat akan kayaknya kita bakalan tidak mensyukuri. Artinya apa? Setiap apapun yang kita lihat di muka kita, belakang kita, kanan, kiri, ingat akan berat akan gasan kita manfaatnya. Ini ingat akan kita lawan siapa yang menciptakan. Manfaat terus ada bis, manfaatnya kayak apa? Ada kendaraan yang kayak apa manfaatnya? Ada macam-macam pokoknya yang ada kita lihat gitu aja sudah. Manfaatnya gak sedih kita, itu yang pertama. Yang kedua, pian boleh kasih sayang pian lawan laki, lawan orang lain atas dasar kesabaran. Bagus sabarnya yang bujur-bujur sabar lah, lain sabar yang minta pujian tadi lain lagi. Makanya belajar ilmu. Tapi ulun pesan, amun lawan anak atau lawan murid jangan sampai atas dasar kesabaran, tapi atas dasar keikhlasan. Pada lagi sudah. Tapi akunnya pian lawan laki lawan bini pian bagus, nah kayak itu dengan dasar keikhlasan, sabar kan, ikhlas kan. Kias saja lagi lawan ibadah pian yang lain. Pian sembahyang 5 waktunya atas dasar kesabaran kan, keikhlasan kan. Mas bayang 5 waktu aja kayak ayam ngapok itu ada sabarnya ada. Pada ikhlas itu diminta nyambat pun ikhlas pada sembahyang di rumah. Sembahyangnya kan sabar itu kan belum sampai lagi sabar. Nah, itulah menurut ilmunya sama aja kayak itu kias lain keberadaan yang kebaikan yang ma'ruf tadilah di atas daripada sholat, di atas daripada ikhlas, yaitu rasa cinta tadilah. Dan ingat akan pulang yang terakhir, nah kita membawai orang boleh membawai orang. Ingat akan ketika kita membawai orang, yang pertama kita pada boleh menasihati orang kita merasa lebih hebat daripada orang itu. Ya, itu yang pertama lah. Ada boleh merasa lebih hebat daripada orang itu. Amunnya atas dasar kesombongan mental, ada mau masuk nasihat itu, ada mau masuk karena kemudian kita merasa lebih hebat daripada orang itu. Dan ingat akan tadi lah, amunnya kita amun ada melihat kemungkaran, lihati dulu mungkarnya itu bertambahkan pada. Amunnya bertambah kemungkaran itu, baik kita pada usah berdiam dulu. Mungkin karena ada kita berdoa lawan Allah, ya Allah mudah-mudahan kemungkaran itu dihapuskan. Yang terakhir, adab daripada seorang hamba terhadap umat Sayyidina Muhammad apabila melihat umat Sayyidina Muhammad yang kayak apa aja bentuknya, di mana aja keadaannya yang kayak apa aja, ingat akan adabnya kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam surga Allah. Hanya mengelola, katanya mengelola, ingin keluar pada sini nah, melihat biar ini menyakiti kita. Wah, tampar. Ada kalau lagi santan sudah Ibrahim bin Adham ditampar orang 3 kali nah. Wah, tampar orang, maka tamparan orang Arab kenal tangannya sebiru sampai 3 kali itu lah. Napa Jasidin belum sampai tangan ini ke muka aku Jasidin, aku sudah mendoakan ya Allah masuk akalnya ke dalam surga ya Allah. Itu tuh Ibrahim bin Adham tuh makanya jadi wali Allah. Ada sampai di situ aja, pantas saja kamu memukul mengampuni. Kenapa? Karena kenapa? Mulai ngajak maksiat kepada Allah ini pantas untuk dipukul. Ya contoh kalau tadi yang diludahi tadi, pantas saja Tuhan diludahi. Kenapa? Ngajak pada maksiat kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni dosa kita. Dan mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia, ya Allah, jangan sampai hinggap di dalam jiwa raga kita. Kenapa tadi hinggap tadi? Min wa ila, daripada Allah kembali kepada Allah. Artinya bertaat karena ada kekuasaan kecuali dari Allah. Kita awam ajar diberikan Allah Ta'ala kemampuan kaum ajar, kembali akan bertaat. Ketika kita bisa, itu adalah pertolongan daripada Allah. Kita makan, kita mau makan, jangan merasa nasi ini ampunku. Amunnya merasa ampunku, iya tak? Nih banyu ampunku. Ada lagi merasa ampun tuh ada lagi masalah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat.
yang mudah-mudahan kedatangan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kita bertahlil sedikit, khususan haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwa, dan kepada Muhammad Zaki Yamani bin Muhammad Mujahifah, dan haul kedua pada Tas Talani bin Basuni Cukup bin Selam, dan berataan keluarga-keluarga kita, berataan yang sudah meninggal dunia kita hadiri, berataan kai-kai kita ini kita berataan Abdul Dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah 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 ya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang hadir, pejamkan mata kita berataan, yang kita ingat hanya Allah, yang bisi hanya Allah, jiwa raga kita pun ampun Allah berataan. Kita mau mengucapkan kalimat Allah itu pertolongan daripada Allah Ta'ala juga. Buang dunia kita dulu, buang yang kita merasa bisi merasa itu buang berataan, yang kita ingat hanya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masing-masing menghadirkan keluarganya yang sudah meninggal ini. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa barik wa taqabbal thawbana wa qara'na min kulli harfin qur'anil 'azim. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من جميع الأعمال المقبولة بهذا المسجد هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شأننا المقدم ذلك وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام بمشارك الأرض المواهب وخصوص السادة على بعالم دين من سادات من أهل طريقة من أهل السنة والجماعة وسلم الله عليه العظيم العيسى وسيد الأعظم الملك المقدم محمد بن علي وعلي وسلم وفروعه وهو صاحب الحول الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وسلم وفروعه نبي علي بن محمد بن حسين العامش نبي علي مشهور بن محمد سليم بن جميع سادة علي بن أبي وسلم ذاكر ولا زائر له
وجميع أولياء الله من وبين نعم الله وزل من أعظم الأرض الأرض الجبال وجميع عباد الله الصالحين بشارك العظيم المبارك المحبوبين المقربين عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن مسلم شيخ محمد شيخ عبد الله بن الأنبياء وإلى روحه شيخ محمد بشر عبد السلام شيخ محمد بن زين بن عبد الله صلى الله عليه وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من يومنا هذا إلى أبينا هذا خصوصا إلى جارك الذي ودائره ومنزلهم ودائنا ودائنا وكيدنتي أريد زلينا بجلينا دون تهلكي توفى أسرع بمنزلين تقبل سلام وصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل يا الله قبورهم وغفر لأهل الجنة ولا تجعل قبورهم وغفرهم وفارق نيران اللهم انزل عليهم النعمة والشفاعة والمغفرة والغردة والفرحة والسرور إلى يوم القيامة واجعل لهم وارفع درجتهم يا رب العليين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم وتتبت ذلك سوي ذلك وسع جنتك الفردوس وادخلنا واياهم جنتك الفردوس وليس بك جعل لهم عند ولحساب رحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربي بالمصطفى يا مغازينا واغفر لنا Selajur Muhawal Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sunnah Al-Madani karena bulan beliau bulan Dhul Hijjah 2 Dhul Hijjah. Jadi minta maulidannya Mbak Isya bahwa terbangana Mahawal Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sunnah Al-Madani maulidannya. Jadi kita berdataan maulidan. Bagaimana kita setuju benar? Bagaimana insyaallah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya maqbulin, wa ya mujibas sa'ilin, wa ya akramal akram, wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka biwajhikal karim wa wujudikal qadim wa bismikal a'zam an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa lahul asma'ul husna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nuri Muhammadin wa bi barakati wa syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم حببنا إلى النبي وحبب النبي إلينا اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا قازة ومنع في الدنيا الآخرة برحمتك يا رحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم يا الله يا إله العالمين يا نور العالمين يا واسع الرحمة ويا واسع المغفرة أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك وشفاعتك. سلمنا 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 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل القرآن واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.